Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana Rismon, salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, sepertinya sedang sakit hati dengan Polda Metro Jaya. Karena beberapa waktu lalu, melalui Kadif Humasnya, Polda Metro sempat mengatakan kalau buku dari gerombolan teroris ini bukan merupakan karya ilmiah. Waduh. Tapi sayangnya mereka tidak pernah sadar, teman-teman. Teroris ini tidak pernah sadar dan selalu dan masih saja merasa paling benar. Nah, selain itu, ada kabar yang sangat bahagia, menggembirakan bagi kalian para pendukung Pak Jokowi bahwa hari ini saksi ahli dari Bang Bil terkait pelaporannya mengenai dugaan ijazah palsu Rismon sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Ada Bang Joshua Sinambela dan juga Roni Teguh. Waduh, dan sepertinya nih ya, sepertinya kalau saya menerka-nerka, Rismon akan duluan masuk bui ketimbang rekan-rekannya yang lain. Karena Rismon akan masuk lewat jalur dugaan pemalsuan ijazah. Karena persoalannya banyak banget, teman-teman. Banyak banget mengenai ijazah ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Si Jokowi mentransfer ke anaknya, dan anaknya yang mungkin kebebalannya, kebodohannya 2 kali lipat, 2 kali kuadrat. Ya mungkin jelek-jelek, kan Jokowi pernah kuliah di UGM kan, walaupun kita nggak tahu lulus atau tidak. Tapi kalau putranya kan nggak jelas. Nggak jelas aja kan. Kemarin ada kontroversi, katanya dapat gelar di sebuah universitas abal-abal di Bangkok atau di Singapura, tapi kan nggak jelas semua itu, nggak ada buktinya. Dibilang MDIS Universitas abal-abal, hah? Kau itu lulusan mana? Dibilang katanya tadi Gibran cuma SMA. Yang satunya lagi timnya yang lain ngomong Gibran tak lulus SMA. Memang orang-orang ini nggak jelas, otak kalian yang nggak jelas. Aduh. Ini kita pengen memaki-maki orang ini tapi lagi puasa, teman-teman. Kayak mana ya kan? Dibilang, ijazah Gibran itu dari Bradford, bro. Bradford. Kuliahnya di MDIS. Terus kau bilang abal-abal. Aduh. Apa yang sudah kau perbuat bagi republik ini, bos? Hah? Jokowi itu 10 tahun memerintah loh dengan sangat luar biasa. Mas Wapres Gibran sekarang jadi Wapres. Juga bekerja sangat luar biasa. Kau apa? Hah? Jadi bahkan untuk hal yang formal, ijazah pun itu genetiknya nurun. Sama-sama tidak jelas ini pendidikan dua orang. Tidak jelas katanya. Berikutnya tanggapan saya kepada penjelasan di Humas yang membuat kami sakit hati ya. Sakit hati. Menanyai 20 ahli langsung disimpulkan buku JWP kami, Jokowi's White Paper itu tidak ilmiah. Sekarang kepolisian sudah keluar dari arena permainan yang diatur. Bagaimana mungkin ya sebuah institusi kepolisian itu melampaui tugasnya seolah-olah menjalankan tugas BRIN atau menjalankan tugas lembaga penelitian, menyimpulkan bahwa kami melanggar etik penelitian. Ya, bisa di search bahwa sejak tahun 2002, 2003, 2004 setelah saya lulus dari Magister Teknik Elektro UGM, saya sudah melakukan penelitian tentang citra digital atau citra diam. Itu bisa kalian search di jurnal Teknik Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta dan 2 jurnal lain di jurnal Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra Surabaya. Waduh. Tapi gimana tuh disertasi ataupun jurnal-jurnal kau yang katanya intelijen? Mana tuh, Mon? Yang katanya di Jepang disimpan oleh kampus. Mana tuh, Mon? 23 tahun yang lalu saya sudah menekuni bidang ini. Bagaimana mungkin hanya 20 ahli tersebut ditanyai langsung kita, itu bukan ahli. Memangnya ahli butuh syarat apa? Harus nomor induk? Butuh jasa asli, Mon. Tidak butuh biarkan pembaca yang menilai. Ya, hari ini pemeriksaan ahli untuk terlapor Rismon Pasiholan Sianipar. Ya, sudah diperiksa ahli hari ini. Penjadwalan tetap on the track, akan jalan terus. Ini baru beberapa ahli yang akan diperiksa. Nanti berikutnya ada ahli-ahli lain. Terus kemudian juga saksi-saksi yang menguatkan terkait dugaan. Kalau saya ngomongnya dugaan. Nggak kayak mereka. Kalau ngomong bukan dugaan mereka. Dugaan penggunaan ijazah tanda kutip. Ya, jadi ini ijazahnya harus diperiksa. Persoalan itu palsu atau tidak palsu itu nanti dibuktikan di penyidikan. Apakah memenuhi unsur kepalsuan atau seperti apa?
Ya, jadi intinya bahwa hari ini sudah diperiksa. Nah, ini kebetulan pelapor ada yang diperiksa adalah ahli kami. Nah, nanti bisa dilanjutkan oleh ahli kami. Ya, silakan Pak Joshua. Ya. Ya, tadi saya diperiksa sebagai saksi ya, bahwa atas laporan dari Bang Bil ya, ada Rismon yang diduga menggunakan jasa palsu gitu ya, dan mengklaim dirinya peneliti gitu ya. Memang sejak awal kita sudah mengetahui hal ini karena kita yang pertama kali mendapat respon dari Yamaguchi ya, mereka menyatakan bahwa tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama tersebut. Bahkan ijazah yang ditunjukkan itu kita konfirmasi kepada Yamaguchi dan hasilnya sama, bahwa itu tidak pernah dikeluarkan. Tidak Kalau pernah misalnya dikeluarkan. ada sebuah ijazah dikatakan tidak pernah dikeluarkan penerbitnya, itu sudah dipastikan apa kira-kira gitu ya. Kok bisa ada gitu ya. Iya. Nah, ini mungkin masyarakat yang lebih tahu, lebih paham ya. Ketika ada ijazah tiba-tiba muncul di publik, ditunjukkan di publik, tetapi lembaga yang mengeluarkannya tidak merasa pernah mengeluarkan ijazah tersebut. Ya. Tidak Ini mengakui mungkin, gitu ya kan? Publik sudah bisa menilai. Hari ini saya diperiksa oleh penyelidik. Berapa pertanyaan, Pak? Ada hampir 30 pertanyaan. 30 pertanyaan. 30 pertanyaan gitu ya. Mulai dari latar belakang kita sebagai komunitas digital forensik yang meresahkan Yang ya. asli nih, Ya, asli nih ya, digital komunitas, forensik asli. komunitas digital forensik dan asosiasi juga gitu ya, APDI gitu ya, yang sangat resah terhadap publikasi-publikasi media atau narasi-narasi yang dibuat oleh Rismon seolah-olah dia adalah ahli digital forensik, padahal tidak sama sekali, tidak memiliki kompetensi, tidak memahami prosedur, tidak mengetahui apa objek yang bisa diperiksa oleh ahli digital forensik gitu ya. Di buku-bukunya saya juga diberikan bukunya oleh penyidik Abal-abal gitu ya. dong. Itu sama sekali bertentangan dengan apa yang dia lakukan selama ini gitu ya. Bertentangan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan. Bang Bil, silakan Bang Bil. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Ini rangkaian dari awal kami mencoba untuk memberikan permintaan klarifikasi kepada Rismon Sianipar agar mempertanggungjawabkan bahwa dia diduga memiliki transkrip nilai ijazah S1, S2 dan S3 Yamaguchi yang kami nilai palsu. Nah, ternyata tidak mendapat tanggapan, kami langsung somasi dan terakhir tidak juga ditanggapi, maka kemudian kami laporkan. Alhamdulillah laporan kami diterima. Minggu lalu kami kemudian diperiksa dan alhamdulillah hari ini juga teman-teman saksi, saya kebetulan langsung menaruh saksinya yaitu Bang Joshua Sinambela bersama Pak Roni Teguh. Tapi jadwal untuk Roni Teguh diagendakan besok. Pertanyaannya kenapa saya akhirnya meminta kepada Bang Joshua dan Pak Roni Teguh untuk kemudian menjadi saksi, karena memang awal-awal kita tahu dan aku secara pribadi tahu bahwa Rismon Sianipar diduga memiliki ijazah palsu itu ya karena korespondensi yang dilakukan oleh Bang Joshua bersama Roni Teguh terkait eksistensi Rismon Sianipar yang kami duga menggunakan ijazah palsu dan gelar palsu. Gelar teman-teman jangan lupa palsu, ya, kenapa ya, juga ya. kami ini kebetulan saya secara pribadi selain YouTuber, kita juga bagian dari orang yang memberikan dukungan moral kepada Pak Joko Widodo. Selama ini kami merasa ditipu, merasa kita sudah dibuat polarisasi oleh temuan yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Nah, ternyata ketika dia keluar-keluar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ya justru dia yang kita duga pemilik ijazah palsu itu. Gelar palsu yang dia pakai di saat persidangan, gelar palsu yang dia pakai di buku-buku dan di tulisan-tulisan dia, dan terakhir ketika ada sidang KIP, dia menggunakan gelar palsunya atau dia menyatakan dia melakukan penyetaraan, padahal dalam hitungan kami dan dalam pantauan kami dia tidak pernah melakukan penyetaraan itu. Nah, alhamdulillah dengan berkelanjutannya proses ini kami berharap Polda Metro Jaya akan melanjutkan tidak hanya di penyelidikan sampai dengan penyidikan, dan kami mendapat respon positif dari penyidik tadi. Berpotensi dalam jangka waktu dekat mereka selain meminta keterangan dari saksi lainnya akan ada keterangan saksi ahli. Dan yang paling hebat nanti adalah mereka akan mengunjungi beberapa lembaga. Di antaranya adalah Unram, Brawijaya, karena Brawijaya yang mengeluarkan sertifikasi dosen,
Sementara sertifikasi dosen itu tertulis doktor. Nah, itu doktor itu kan berarti dia terima tunjangan di situ, guys. Dia menerima uang dari negara ketika dia mendapatkan sertifikasi dosen. Makanya ini saya mau klarifikasi buat orang-orang yang katakan ngapain laporin si Rismon. Rismon itu bukan pejabat publik. Ini keliru pernyataan ini. Kita harus ingatkan kepada kita semua, ada dua hal yang harus kita lihat. Rismon menggunakan gelar akademik palsunya itu ya untuk kepentingan satu, menggunakan kepentingan hukum, di mana di pengadilan dia menggunakan gelar dan juga identitasnya jadi sebagai saksi ahli, S3 dari Jepang. Ternyata keterangan-keterangan dan identitas itu diduga palsu. Ini kan merugikan pengadilan kita dan ini pandang enteng terhadap sistem hukum kita. Yang kedua, Rismon menggunakan gelar yang kita bilang palsu itu untuk kemudian menggiring masyarakat. Kita yang pendukung dan bukan pendukung Pak Jokowi itu berkelahi hanya gara-gara temuan keliru, sudah keliru, palsu pula dia, kan gitu. Akhirnya kita bilang, oh ini nggak boleh dibiarin. Keras, Bang ini harus Gil. kita laporkan. Nah, saya berterima kasih kepada Bang Joshua jauh-jauh dari Jogja, dari Palangkaraya, Pak Roni Teguh mau berkenan untuk menjadi saksi, dan saya juga bersyukur banyak sekali data-data dari Bang Joshua dan juga Pak Roni Teguh yang memastikan bahwa Rismon Hasyolan Sianipar menggunakan gelar dan juga ijazah yang kami duga palsu dari Yamaguchi Jepang yang sudah membodohi kita semua. Aku pikir itu. Wow, Ya. keras. YouTuber, Pak Sudri. Saya sampaikan saja sedikit tambahan bahwa inilah bedanya case-nya Pak Jokowi dengan case-nya Rismon. Apa itu? Kalau Pak Jokowi itu institusinya UGM, dalam hal ini yang mengeluarkan ijazah, sudah berulang kali menyatakan bahwa benar itu produknya UGM, bahwa benar itu yang mengeluarkan UGM. Kebalikannya, Rismon secara tegas melalui Bang Joshua, Yamaguchi Universitas sudah menyatakan juga bahwa itu bukan produknya, bahwa Yamaguchi tidak pernah mengeluarkan ijazah S2 dan S3-nya Rismon. Itu tegas, dan itulah kemudian langkah-langkah ini kita ambil. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat, rakyat Indonesia, supaya tidak terus-menerus disesatkan oleh orang-orang yang sebenarnya kredibilitasnya kita sangat pertanyakan. Terima kasih, Bang. Ya. Jadi, apa yang kita obrolin, walaupun sambil kelekar-kelekar, nggak ada hoaxnya ini ya? Ya. Nah, termasuk ijazah Rismon fix palsu? Ya, itu fix. Sejak Fix. setahun lalu sudah palsu. Sejak setahun lalu fix. Gara-gara Waduh. dilaporkan gitu. Iya. Sudah sejak setahun yang lalu. Betul. Ya. Sejak bulan Mei ya, bulan Mei. Sejak Itu duluan pernyataan Abang tahu itu berdasarkan data-data sebelum atau setelah mereka menyatakan 11.000 triliun Pak Jokowi palsu? setelah mereka menyatakan itu. Oh, setelah. Ya, setelah Rismon menyatakan itu bulan Maret ya kan, bulan Maret. Bulan Maret dia ngomong seperti itu. Kita mendapatkan konfirmasi dari Yamaguchi bahwa nggak pernah mengeluarkan ijazah Rismon itu bulan Mei. Oh, yang by email ya? By email, betul. Oke. Nah, itu kita pastikan. Meskipun sebelumnya sebenarnya kita sudah tahu itu palsu gitu ya. Cuman kita butuh konfirmasi valid dari official ya. Jadi Yes. Oh, oke. Nah, itulah bedanya teman-teman ya. Kita lihat kasus ini karena sama-sama dugaan ijazah palsu. Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu, Rismon dituduh ijazahnya palsu. Tapi bedanya, Pak Jokowi dalam hal ini UGM sudah menyatakan bahwa dia pernah mengeluarkan ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Dan itu ya beliau menyelesaikan perkuliahannya sampai selesai di UGM. Sedangkan Rismon mengaku doktor, S2 dari Jepang, S3 dari Jepang. Tapi Yamaguchi saja ketika dikonfirmasi tidak mengiyakan ataupun tidak membenarkan bahwa mereka pernah mengeluarkan ijazah atas nama orang tersebut. Dan dikonfirmasi lagi melalui mungkin tayangan video Rismon ya waktu dia memperlihatkan ijazahnya. Nah, Yamaguchi mengatakan tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut. Waduh, itu bedanya teman-teman. Yang ngedistract abang nyari informasi tentang Rismon waktu itu? iya, jadi begini ya, karena di media kan beredar kalau dia itu ahli digital forensik, kemudian menyampaikan analisa-analisa
pseudo ahli lah, seolah-olah dia seolah-olah ahli forensik dan informasi yang dikeluarkan dia itu informasi yang valid Seolah-olah ahli gitu ya. forensik. Nah, Ya. ini kita diskusikan dalam forum kita namanya FGD DIVS. Ya, Digital saya pernah Forensic ngikut juga Information, itu, pernah nyimak Security. itu. Ya, di sanalah kita coba meluruskan bahwa ahli forensik itu tidak seperti itu, tidak bisa menganalisis ijazah fisik dengan digital gitu ya, apalagi dengan foto-foto di media sosial, apalagi dengan fotokopian, kira-kira seperti itu. Sehingga kita coba meluruskan. Nah, ketika kita berdiskusi di forum itu, beberapa teman yang lain yang terutama teman-teman dari alumni luar negeri, termasuk alumni Jepang, itu mempertanyakan gitu ya, Rismon ini beneran dokter atau bukan? Karena tidak ada seperti itu dokter. Tidak ada dokter seperti itu. Apa Rismon tidak ada di dalamnya? Tidak ada. Sejak awal dia muncul di publik, sejak kasus Jessica, dia nggak pernah join sama komunitas, sama asosiasi digital forensik. Kenapa nggak join atau nggak itu? Saya tidak tahu. Apa karena memang nggak kenal abang atau abang nggak ngajak dia? saya kira tidak. Biasanya kalau ingin join ke komunitas itu kan harus berdasarkan keinginan masing-masing ya. Mereka harus cari sendiri komunitasnya segala macam. Oh gitu ya. iya betul. Rismon mungkin Karena tidak keperluan kita. melakukan itu. Dia merasa udah paling pintar sendiri mungkin. Oke, sekarang tidak hanya Rismon terhadap 3 orang yang lulusan alumni UGM, Tifa dan Roy Suryo. Dari teman-teman keagama atau mungkin yang alumni lainnya nggak ada upaya protes? Oh, kalau protes sih banyak ya. Jadi kita memang ada komunitasnya, kita ada grup namanya Bela UGM gitu ya. Dari awal memang berusaha mematahkan semua asumsi-asumsi atau narasi mereka gitu ya. Dan yang pasti nanti setelah vonis lah nanti akan kita berikan usulan. Oh, karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, nanti Oke. setelah ada vonis baru berarti memang ini ya kan. Ya, Bermasalah orangnya. Sekarang mungkin nanti akan lebih membuat gaduh gitu ya. Jangan dulu itu bocoran itu, Bang. Ya. Iya bocoran. Waduh, bocor nih. Mungkin ya kira-kira seperti itu. Ya. Enggak, saya lanjutin lah. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian mengenai nasib Rismon yang sepertinya kalau kita lihat semakin terdesak, semakin buruk. Dan tadi saya lihat status dari Bang Joshua Sinambela di akun Facebooknya. Dia sempat bertemu dengan Rismon di Polda Metro Jaya, tapi Rismon menghindar dan tidak ingin lagi salaman dengan Bang Joshua. Waduh, sesakit itu kah? Sesakit itu kah? Karena teman-teman, orang yang pertama kali memberikan Rismon dokumentasi skripsi Pak Jokowi di UGM itu Bang Joshua Sinambela. Rismon minta ke Joshua Sinambela untuk meneliti. Tapi ya selama ini dulu-dulunya ya di awal-awal ya di bulan 3, bulan 4 tahun 2025, Rismon selalu mengatakan dia yang memfoto sendiri, dia yang mendokumentasikan sendiri, padahal bukan teman-teman. Dan terkait dengan ijazahnya, tadi saya sudah kasih gambaran ya. Kasusnya sama, dugaan ijazah palsu dari Pak Joko dan juga Rismon. Cuma bedanya ada di sikap pihak kampusnya. Kalau Pak Jokowi diakui UGM, kalau Rismon benar-benar tidak diakui Yamaguchi. Waduh. Dan ijazah itu yang S3 dari Yamaguchi digunakan Rismon untuk mendaftar sebagai dosen. Dan dia mendapatkan sertifikat dosen, sertifikasi dosen. Dalam artian dia mendapatkan gaji dari negara. Ini kan merugikan negara teman-teman. Bertahun-tahun dia menerima uang dari negara padahal ijazahnya diduga kuat palsu. Waduh. Kasihan. Ahli dari teroris satu persatu mulai dikuliti. Tadi Tifa mulai dikuliti, tidak pernah, dan dia mengatakan tidak pernah mengakui dirinya dokter. Waduh. Sepertinya Rismon akan duluan merasakan nikmatnya hidup dalam bui teman-teman ya. Karena ya kasus ijazah Pak Jokowi ini kan lama teman-teman. Dan sepertinya kasus Rismon ini sebentar nih dikebut sama Polda Metro. Dan kayaknya Rismon bakal masuk melalui kasus dugaan kepalsuan ijazahnya. Tapi bagaimanapun itu nanti kita tunggu saja seperti apa kelanjutan kasusnya. Semoga ada titik terang gitu ya kan. Apakah Rismon akan lebaran di bui atau seperti apa. Ya kita harap-harap cemas saja. Karena Rismon sepertinya sudah jarang tampil di TV. Sudah jarang muncul di podcast-podcast. Dia lebih sering live sendiri. Dan entah rimbanya sekarang di mana. Dia apakah memang tidak mau masuk TV atau seperti apa, takut ditanya soal ijazahnya. Nanti kan kalau jadi bintang tamu di TV duduk jadi narasumber, nanti ditanyain sama lawan diskusinya. Ijazah kok gimana?
Karena kemarin ketika konferensi pers bersama Refli Harun, konon kabarnya Rismon akan menyerahkan dokumen-dokumennya ke penasihat hukum. Kemudian penasihat hukum yang memperlihatkanlah kepada publik. Tapi kan belum terjadi sampai sekarang. Udah 2 minggu kayaknya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.